Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih semangat? Masih. Partai Umat harus semangat. Rombongan Pekanbaru sudah sampai dengan selamat. Semoga selamat di tol, aman dan nyaman. Bersama kita besarkan Partai Umat, pastikan tegakkan keadilan, lawan kezaliman. Semangat! Takbir! Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, hari ini adalah forum penting bagi kita, khususnya yang ada di Kota Dumai. Karena ini forum penting, makanya yang hadir adalah orang-orang penting hari ini. Anda, kita semua adalah bagian orang-orang penting yang ada di Dumai, yang akan menentukan arah kebijakan pembangunan daerah, pembangunan kemaslahatan umat untuk kedepannya. Siap? Siap. Bagi yang tidak siap untuk bergabung dengan Partai Umat, saya beritahukan pintu lift ada di sebelah kanan, Anda bisa turun sekarang juga. Tapi yang mau bertahan, kita akan bersama memastikan Partai Umat ke depan minimal satu dapil satu kursi akan menjadi pimpinan di DPRD Kota Dumai. Siap? Baik, teman-teman sekalian, hari ini bersama kita satu kebanggaan sebetulnya bagi Partai Umat Kota Dumai. Kalau Bung Safri Rizal tahu siapa tamu-tamu yang hadir hari ini sudah kelas nasional. Untuk seukuran Dumai, Bang Fauzi Kadir, tokoh nasional yang turun ke daerah, ke Provinsi Riau untuk membangun kampung halamannya, hari ini hadir bersama kita untuk memastikan bahwa di Dumai Partai Umat itu solid dan akan bersama-sama untuk membesarkan partai ini ke depannya. Bang Fauzi Kadir, jangan dilihat casingnya. Beliau begini adanya. Jumpa menteri juga begini, jumpa presiden juga begini. Mahfud MD itu kawan dekat beliau. Jadi kalau Partai Umat tak lolos tak mungkin. Jadi kalau lihat tampang Mahfud ini tak meyakinkan. Tapi salah satu partai yang hari ini besar di Riau itu lahir dari tangan beliau. Saya tak perlu sebutkan partainya, karena juga dengan penting. Yang penting hari ini Partai Umat. Bersama kita juga hadir hari ini tak tanggung-tanggung tamu kita. Orang yang pernah memimpin Kota Dumai, Bang Nasrun Effendi. Siapa tak kenal beliau? Kalau seorang Bang Nasrun menjatuhkan pilihannya untuk bergabung dengan Partai Umat, itu tandanya Partai Umat ini besar. Tak sembarangan Bang Nasrun untuk menentukan pilihan. Beliau pernah didukung oleh beberapa partai untuk maju di agenda pilkada beberapa waktu lalu. Harusnya beliau gabung dengan partai itu. Tapi kena semangat umat hari ini untuk melawan kezaliman, beliau pilih bergabung dengan Partai Umat. Terima kasih Bang Nasrun. Satu lagi tamu kita hari ini, kalau sahabat Rasulullah itu ada Abu Bakar, ada Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan. Pemerintah nak jalan, kalau tidak ada orang politisi, tidak ada eksekutif, tidak ada pengusaha. Bang Said Lukman, terima kasih untuk kehadirannya. Tiga tokoh ini saya pastikan akan membawa warna baru untuk peta perpolitikan di Riau ke depan. Teman-teman sekalian, saya berharap momen ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka memotivasi diri kita untuk lebih meyakinkan kita semua bahwa kehadiran saudara-saudara untuk bergabung
di gerbong Partai Umat bukan pilihan yang keliru. Partai ini lahir di tengah kegaduhan politik hari ini. Partai ini lahir di tengah banyak ketidakpastian terhadap nasib rakyat. Partai ini lahir di tengah banyaknya kezaliman yang dilakukan. Makanya dengan Partai Umat lawan kezaliman, tegakkan keadilan, semangat ini yang akan kita bawa ke depan. Siap untuk melakukan itu? Siap. Baik, dengan tidak berbanyak panjang, saya minta dengan hormat, tadi dipesan cuma 2 sebagai narasumber, tapi saya bilang 3 orang ini orang penting yang akan menentukan perjalanan partai ini ke depan. Maka tidak boleh 2, 3-tiganya harus muncul ke depan. Pertama yang amat terhormat Ketua DPW Partai Umat Provinsi Riau, Bang Ponti Kadir, silakan. Ini politisi karatan, tapi bukan berkarat ya. Terima kasih, Pak. Lalu yang kedua, kita panggil orang yang pernah lama di eksekutif, hari ini terjun ke ranah politik, Abangda Nasrul Effendi. Yang terakhir kita panggil Usman bin Affannya Partai Umat Provinsi Riau, Bang Said Lukman. Ya, Pak. Saya belum duduk kalau belum menyematkan lambang Partai Umat. Iya. 5 orang penting di rumah. Saya serahkan Bang Nasrul Ya. untuk beliau, Pak. Alhamdulillah. Ketua tunjuk. Bang Nasrul dulu untuk beliau. Saya masa ketua tunjuk. Pak Ketua tunjuk orangnya, Pak Ketua. Panggillah sanubari, tangisan para pendiri negeri, selamatkan bumi air pertiwi, berjuang karena perintah ilahi. Partai Umat memanggil kita, Partai Umat menghimpun kita, Partai Umat satukan kita dalam rahmatan ilahi. Lawan kezaliman, berkarat keadilan, demi kejayaan, demi kemakmuran Balik ketua. Panggillah sanubari, tangisan para pendiri negeri, selamatkan bumi air pertiwi, berjuang karena perintah ilahi. Partai Umat memanggil kita, Partai Umat menghimpun kita, Partai Umat satukan kita dalam rahmatan ilahi. Lawan kezaliman, berkarat keadilan, demi kejayaan, demi kemakmuran Indonesia.
saya yang menentukan sikap dan arah politik saya untuk 2024 dipasangkan PIN pagi hari ini. Makanya karena ini sebuah penghargaan bagi saya dan Partai Umat, maka saya pastikan kalau saya diberikan kesempatan untuk bergabung, saya siap untuk bergabung dengan Partai Umat. Baik teman-teman sekalian, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kepada 3 narasumber saya berikan waktu masing-masing 2 menit untuk memperkenalkan diri, profil singkat saja biar lebih terbangun hubungan emosional yang lebih erat antara teman-teman yang berada di rumah dengan para pengurus yang ada di BP Riau. Pertama, Bang Nasrun silakan. Setelah itu Bang Fauzi, setelah Bang Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu 2 menit tentu singkat aja kan. Nama saya Nasrun Effendi. Saya pernah bertugas di sini tahun 2005. Kurang lebih 5 bulan. Saya di bidang politik ini bertumpus rumus dengan Golkar. Mulai sejak tahun 78. Ada yang mau lain? Sampai bubar. Setelah bubar, saya pun mengundurkan diri dari pegawai negeri. Saya memilih Partai Golkar. 2 tahun di situ, saya kembali ke pegawai negeri, maka saya bertugas di sini. Kenapa saya memilih Partai Umat? Adalah jawaban daripada kerisauan saya sebagai seorang birokrat, seorang yang mengerti pemerintahan, seorang yang mengerti ilmu perpolitikan di dalam pemerintahan ini. Kerisauan itulah yang menjawab di Partai Umat. Insya Allah saya sudah bergabung dengan Partai Umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Nasrun. Selanjutnya Ketua DPW Partai Umat, Bang Fauzi. Mas Said, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya nama saya tidak sepopuler nama mertua saya, tapi begitu pun saya perkenalkan, nama saya Said Lukman. Saya besar di Siak Sri Indrapura, kemudian saya berkarya di Pekanbaru. Alhamdulillah sampai sekarang masih di swasta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Said Lukman. Selanjutnya Ketua DPW Partai Umat. Ya, penting karena sebagian dari kawan kita banyak yang belum kenal, dan ini kesempatan abang untuk meyakinkan mereka bahwa mereka tidak salah bergabung di Umat. Silakan Bang. Seperti tadi sebutkan nama saya Fauzi Kadir. Saya kembali ke Riau itu tahun 92. Asli orang tua Siak, Berbau, kemudian lahir saya di Ibu, tinggal di Ibu, lama di Jogja, pulang dari dosen, 8 tahun, 9 tahun di sosiologi, dan sosiologi itu kemudian saya minta berhenti karena saya harus menyayangi seperti yang dihadapi oleh Cina sekarang ini. Orang berprestasi itu lebih banyak apa yang dijual. Langsung merasakan sekali dalam sistem yang close. Yang kedua, bahwa sebetulnya saya tidak turun dari partai, tapi saya harus turun ke partai. Kenapa? Saya harus melakukan transformasi politik sebelum saya pensiun untuk berpolitik. Karena itu hari ini Partai Umat dalam kondisi yang stamina siap untuk menghadapi itu. Karena situasi Indonesia 85% partai sudah memihak asing, 85%. Hingga ada 3 partai politik yang tidak memihak asing. Insya Allah termasuk Partai Umat. Hadirnya itu memang untuk NKRI.
kita persiapkan. Maka itu saya bersedia untuk, dan saya minta tolong sama senior saya, sama kawan-kawan saya, yuk kita selamatkan Indonesia, yuk kita selamatkan yang, yuk kita beramal dalam situasi sekarang ini. Karena itu kita insya Allah lebih siap ya, bahwa masyarakat kita bisa transformasikan dengan baik. Tidak usah khawatir. Bismillah. Allahu Akbar. Baik, terima kasih Bang Fojo Kadir yang sudah memperkenalkan ini. Teman-teman sekalian, hari ini survei nasional menyatakan bahwa Partai Umat berada di atas PSI, Gelora, dan juga di partai teman kita sebelah di bawah P3 sedikit. Artinya peluang kita untuk di 2024 sangat besar sekali. Tinggal lagi dari keseriusan kita, dari komitmen seluruh kader Partai Umat untuk betul-betul mewakafkan diri untuk kepentingan partai, untuk kepentingan daerah, dan untuk kepentingan masyarakat. Kita hanya punya waktu 30 menit dalam sesi dialog ini. Saya berharap ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh teman-teman sekalian untuk bisa bertanya, berdialog, menanyakan hal-hal yang masih ragu agar semuanya bisa dijelaskan oleh pengurus DPW Partai Umat Provinsi Riau untuk kedepannya tidak ada lagi miskomunikasi di antara kita, dan mudah-mudahan kita bisa mensosialisasikan kepada tetangga, kawan dekat, dan pada akhirnya diharapkan bisa tersosialisasi dengan baik kepada seluruh masyarakat Dumai atas kehadiran Partai Umat di Dumai. Baik, dengan tidak perlu berpanjang waktu, 3 penanya pertama silakan acungan jadi dulu ya. Ada Bang Denny Indra, satu lagi, 2 lagi. Bertanyanya tidak perlu rumit, yang simpel pun boleh. Hari ini semangat kita konsolidasi. Konsolidasi ini adalah penguatan. Dari sisi apa saja boleh ditanyakan. Tidak perlu pertanyaan berat-berat, yang ringan juga boleh. Dua penanya lagi. Ketua nanti nggak boleh. Kita maunya dari kita yang hadir ini. Ini yang hadir hari ini dari berbagai latar belakang profesi gitu kan. Ada dari aktivis lingkungan, ada dari aktivis buruh, ada dari beberapa latar belakang profesi yang memang meluangkan waktu mereka untuk hari ini bisa mendengar langsung arahan dan paparan dari Ketua DPW Partai Umat Provinsi Riau untuk lebih meyakinkan diri mereka bahwa mereka tidak berada pada gerbong yang salah. 2 lagi penanya selain Bang Denny Indra. Pertama Bang Denny, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Indra. Jadi saya minta di sini itu kita bukan memakai strategi lagi Pak untuk mengikat hati rakyat ini. Taktik yang harus kita pakai. Kalau kita mau menang, bahwa kalau kita mau mendapatkan kursi di 7 dapil tadi, di 7 kecamatan tadi. Jadi kalau di Partai Umat ini betul-betul mau, dan saya dengan bismillah saya siap berjuang untuk Partai Umat ini Pak. Jadi kita betul-betul sosialisasi ini ke masyarakat kita tadi, terutama calon-calon Partai Umat ini tadi Pak. Kita betul-betul kasih yang sebenar-benarnya, yang jelas kalau kita betul-betul mau meluruskan. Ini aja Pak permintaan saya, mungkin bisa Bapak tambahkan lagi untuk kader-kader yang lain. Mungkin ini yang bisa saya ucapkan, saya mohon maaf lahir batin kalau ada salah kata, salah sebut, salah sambut. Wala hadirin suatu mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Abdul. Berikan waktu kepada kami. Perkenalkan Pak, kami dari DPC Dumai Timur Partai Umat.
Yang ingin kami tanyakan di sini tidak panjang lebar seperti abang kami tadi. Yang pertama, langkah konkretnya kami pertanyakan apa langkah dari pengurus DPW, DPD untuk partai ini agar diterima di tengah-tengah masyarakat. Kemudian kami dari DPC insya Allah belum bisa terlalu turun ke bawah karena kami belum mempunyai atribut, Pak. Jadi bagaimana partai ini bisa dikenal dengan masyarakat, tentu ada atribut-atribut yang bisa kami perlihatkan kepada masyarakat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Raymond. Beliau ini salah satu perusahaan security yang ada di Dumai dengan jumlah karyawan sekitar 400 orang. Kalau beliau bisa meyakinkan 400 kali 2 istinya 800 orang akan jadi milik Partai Umat. Baik, selanjutnya Bang Gerardus Caniago. Terima kasih banyak kepada Pak Faisal Imam Faisal Tanju atas sumbang antara kesempatan kepada saya. Baiklah, saya menyampaikan beberapa hal kepada pimpinan Partai Umat. Nama saya Yarus Caniago, Wakil Bendahara Partai Umat Kecamatan Dumai Timur. Dalam hal ini, kemanjubukan selama ini yang terjadi di dalam partai atau pemesanan pemilih masyarakat kepada partai setelah mereka berkuasa, tidak ada betul-betul keputusan undang-undang yang betul-betul membela kesejahteraan rakyat. Kebanyakan membela ke atas, yaitu pengusaha dan penguasa. Maka dari itu saya bertanya, besok kalau sekiranya Partai Umat menang, bagaimana caranya Partai Umat nanti membuat suatu keputusan undang-undang yang betul-betul membela kesejahteraan, padahal membuat di sana nanti adalah dengan sistem dukungan kawannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 3 pertanyaan awal ini kita minta kepada Bang Nasrul Effendi untuk memberikan jawaban untuk 2 pertanyaan soal minta jaminan tentang kedaliman, soal sikap Partai Umat ke depan, dan terkait dengan pertanyaan Bung Ramon mengenai mensiasati atribut, itu tugasnya Usman bin Affan. Silakan kepada Bang Nasrul dan Bang Said untuk berbagi jawaban. Terima kasih Pak Denny, konco lama. Denny Pak baru, di normal Pak. Denny Witra. Ini yang disampaikan oleh Pak Denny sama dengan apa yang saya rasakan. Bedanya mungkin beda-beda tipis, Pak. Beda tipis. Saya pensiun dari pegawai negeri itu tahun 2009 dan ingin juga pensiun dari segala kegiatan kemasyarakatan. Tetapi namanya kita dibesarkan dalam sebagai pegiat kemasyarakatan, tergelitik juga hati itu kan, melihat kondisi kita ini, kondisi lingkungan kita, kondisi negeri kita di Riau. Akhirnya kita juga baca-baca koran, nonton TV, timbul juga kepikiran kita, ini negara mau seperti apa. Nah, kalau kita lihat pula teman-teman kita yang di keliling kita sudah macam ayam berkecetak kan, tak peduli lagi kiri kanan, makan, ya kan, hajar terus, tak tahu makan itu dari mana gitu. Nah, timbullah kerisauan hati. Ini apa kita menengok saja, umur kan bermati-mati juga kan, masih ada juga umur yang beri Tuhan. Udahlah kita memanfaatkan umur sisa ini. Lalu kita putuskan untuk mewakafkan umur kita ini kepada perjuangan. Walaupun perjuangan itu belum tentu akan menentukan kemenangan yang dominan.
sebagai cerita di zaman Nabi Ibrahim, kata orang kan, jika dia dibakar itu cicak menghembus angin, sementara burung bebek buang air. Saya biarlah berpihak kepada burung bebek saya. Artinya saya pakai ini menunjukkan kepada kawan-kawan kita semua di tengah masyarakat, bahkan bersaksi kepada Allah bahwa saya di pihak ini loh, di pihak yang melawan kezaliman ini dan menegakkan kebenaran. Takbir. Nah jadi Pak, memang pengalaman saya berorganisasi ini mulai Golkar dilahirkan tahun 78 dari Sekber, 77 pemilu, 78 berdiri. Saya sudah pengurus di Kabupaten Kampar itu. Pindah ke Riau, saya pengurus di Riau sampai bubar 29 itu. Nah, pilihan pegawai negeri mau tetap di Golkar, mau partai Golkar, mau pegawai negeri. Saya meyakini diri saya di partai itu. Sahabat sudah mengundur diri pegawai negeri selama 2 tahun, kasih waktu kan. Dan saya bertarung dan menang di Kota Baru untuk pusat. Tapi kursi kita waktu itu kursi dizalimi. Nah ini dizalim kan? Jatah kita tuh 4 kursi untuk Golkar Riau itu. Nah, yang jatah 3 kursi, orangnya menang 4. Gimana cara ini? Nah itu kezaliman pertama saya terima Pak. Nggak usah disebut orang kan? Nah, saya terimalah dengan lega. Kalau saya maju dengan bertiga, saya tetap di bawah dulu. Nah kemudian ada lagi. Setelah saya kembali ke pegawai negeri, tetap juga saya membina di politik itu secara terselubung. Nah, ketika dijadikan calon kepala daerah pada suatu daerah, sudah dirapatkan di Golkar Pekanbaru Riau bahwa saya lah yang akan di konvensi itu akan dimenangkan di situ. 10 menit terakhir masih ditelepon oleh ketua Golkar DPD 1 itu kan. Siapa? Kita sudah ready nih semua 30% gitu kan, sama 50% yang saya tuh sana bang 10 menit saya masuk ke ruangan menghitung suara orang kan, memberi suara, buka suara, hilang 50%. Ngeri kan zalimnya kan? Nah, tapi saya serahkan kembali pilihan Allah lebih baik pada pilihan manusia. Kalau saya ikut di situ mungkin saya menang, karena waktu itu momentumnya Pak, momentum saya sulit memendungnya. Nah, kalau saya dimenangkan di situ, mungkin tempat saya di mana ya? Mungkin berakhir di UI. Nah, tapi itu akhirnya saya kembalikan dengan banyak mendengar pengajian. Ya udah, itu memang pilihan Allah lebih baik pada pilihan saya. Itu Pak, menjalimi tadi. Nah, Bapak jangan khawatir, kita berjuang nih bukan untuk apa namanya? Bukan untuk mengantisipasi orang zalim, biarlah zalimnya. Pasti. Itu tukar pikir kita Pak. Nah, yang mungkin yang ketiga, Pak Ramon, hilangnya kepercayaan tadi. setelah partai ini besar, bagaimana sikapnya? Hilang kepercayaan orang kan, karena tidak mau undang aja. Di sini pertanyaan ketiga kan. Ini tak jawaban ya Pak. Saya menjawab bukan jawaban. Kalau saya jawab ini kan kata orang Jakarta ngeles-ngeles aja tuh katanya. Asal saya jawab aja kan. Inilah memang tugas kita Pak. Memang pertarungan harus dimenangkan. Saya membaca beberapa artikel, beberapa strategi yang dibuat oleh Pak Amin Rais. Kemudian saya coba mengadakan pendekatan dengan kawan lain di Jakarta. Saya kebetulan sekarang banyak di Jakarta, Pak, mengurus LSP Asosiasi Tenaga Ahli. Nah, baru Januari kemarin habis tugasnya. Jadi kita balik Januari ini. Setelah sana, Pak Amin Rais mengatakan kita tuh akan berpeluang untuk urutan kelima. Itu masuk akal Pak.
masuk akal. Belum saja kita bergerak lagi, baru muncul aja satu nama, mungkin banyak orang seperasaan sama kita ini. Ini mau dibawa kemana negara ini? Harus ada yang mulai itu. Begitu muncul Partai Umat, belum ada apa-apa, masa 1,5% mengalahkan PSI yang sudah bertemu lumus, dibiayai oleh konglomerat dari langit sana. Itu nak lawan sama kita, Pak. Kalau soal uang nak kata lawan sama kita. So partai-partai Indonesia tadi seperti kata Pak Ketua, lebih 80% ya, lebih lah. Partai cuma 9. 8 sudah dibiayai orang lain kan. Nah, tinggal satu, 2 partai tinggal lagi yang ini, yang tidak dibiayai orang lain. Yang lain itu dibiayai, yang ikut biaya itu kan. Jadi saya yakin kita berkumpul di sini bukan pemula-pemula. Kita harus pasti pernah berjuang, bertembus lumus, dan pada akhirnya sudah matang dalam pengalaman. Nah, kita berkumpul sekarang di sini. Yakinlah bahwa apa yang kita rasakan ini sudah melalui suatu proses yang kita lalui. Pilihan kita insya Allah akan tepat. Oleh karena itu, kalau kita berjuang bersama-sama mendapat kemenangan yang mutlak, maka undang-undang itu tentu tidak akan seperti yang Bapak sampaikan tadi. Saya yakin tidak akan disampaikan, tidak akan sampai seperti itu undang-undang itu, karena kita bukan bagian dari mereka. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bang Nasrun. Untuk Bang Lukman, Bang Said Lukman mungkin karena ini partai baru tentu butuh media sosialisasi. Salah satu dalam bentuk atribut. Bagaimana untuk mensiasati itu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sampai di situ, saya ingin menyampaikan bahwa kita-kita yang hadir ini sebagai generasi perubahan itu harus ada di hati kita. Dan manusia yang duduk di sini ini benar-benar manusia yang pilihan, yang siap merubah Kota Dumai dengan pemikiran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Negara itu dirubah bukan hanya dengan kekuatan, tetapi dengan pemikiran. Bagaimana orang bisa merubah seseorang itu dengan memberikan pola pikir. Saya yakin betul kalau dari sini cikal bakalnya tumbuh semangat untuk perubahan, luar biasa. Dumai nanti menjadi barometer standarisasi bagaimana cara merubah, tetapi masyarakatnya tetap dalam posisi damai. Merdeka itu bukan harus berperang, merdeka itu bukan harus bertumpah darah, tapi merdeka itu bisa dengan jalan pemikiran. Kalau Singapura, Malaysia itu pemberian, ya, tapi kalau beberapa negara di tempat lain itu dengan pemikiran. Saya yakin Dumai ini kalau target 7 paling tidak ketua dewannya nanti pasti dari Partai Umat, insya Allah. Yang kedua, yang bakal duduk jadi anggota dewan nanti Pak, punya komitmen besar buat masyarakat. Jangan berpikir fokus hanya untuk anggota partainya saja. Kalau berbuat itu, berbuatlah hanya untuk umat, untuk masyarakat Dumai. Insya Allah itu berkahnya luar biasa. Kalau berpikirnya hanya untuk anggota saja, percayalah, tidak akan pernah abadi. Saya baru aja menerima tamu dengan Pak Fauzi. Hanya gara-gara beda partai bisa sumbangan itu tidak keluar. Yang korban siapa? Masyarakat. Hanya untuk membeli perahu penyeberangan saja tak disetujui. Ada jalan yang tak diaspal karena berbeda partai. Nauzubillah min dzalik. Semoga
ini menjadi pelajaran dan tidak ada lagi di Partai Umat seperti itu. Kita harus melawan itu. Begitu kita menang, kita suara sudah mewakili rakyat. Itu sekedar tambahan dari saya untuk persiapan memperkenalkan diri ke masyarakat. Banyak aktivitas yang bisa kita lalui, yang kita lakukan kemarin itu disabel, di mana pemerintah mungkin dengan kesibukannya, tetapi kita mengambil kesempatan itu. Hari Cacat Nasional, Hari Disabel Internasional kita bikin di Masjid Agung. Kita kumpulkan dermawan-dermawan. Karena itu tidak memandang suku, tidak memandang partai, tapi orang yang berinfak luar biasa. Ada yang memberikan sembako, Pak, 150 bungkus. Ada yang ngasih duit 50.000 per orang. Kemudian ada lagi ibu-ibu, Pak, saya 50.000 juga. Luar biasa. Kemudian penceramah-penceramah. Ini artinya apa? Tidak hanya dari kita, dari orang lain pun, kalau memang ini bermanfaat, insya Allah jalan. Tapi kalau Bapak minta duit pulang dengan donatur untuk beli bendera, beli baju, mungkin tak mungkin itu disetujui. Itu banyak kegiatan-kegiatan yang lain lagi yang insya Allah bisa sama-sama kita pikirkan. Yang paling cocok di rumah itu apa? Kalau bakti sosial kah? Apakah sunat masal atau kesehatan, bekerja sama? Apa yang bisa kita bantu nanti dari Pekanbaru kita bantu. Ya, kita pasti support. Kalau dokter tak ada, apa mungkin bawa dari Pekanbaru, tapi itu pun insya Allah akan kita jembatani lah. Bagaimana ada aktivitas atau kegiatan-kegiatan, mungkin maksudnya itu Pak ya, di masyarakat. Yang terakhir, untuk pengenalan ke masyarakat ini, di Pekanbaru itu sudah ada namanya Permata Umat. Permata Umat ini kegiatan ditaja oleh ibu-ibu. Dia tidak di dalam struktur partai, tidak dalam struktur partai, tapi dia ibu-ibu yang partisan lah buat kita. Kemudian ada juga nanti ini yang baru namanya itu apa nama Pak Fauzi? Ada lagi Mubalik Umat. Dan ini kalau insya Allah programnya bisa jalan di sini Pak, sangat luar biasa. Saya cerita sedikit, minta waktu. Di Pekanbaru ada kira-kira dalam kota Bang, ada kira-kira 11 masjid itu tidak dapat melakukan sholat Jumat. Setiap hari Jumat tak dapat melakukan sholat Jumat. Pertama, masjidnya jauh. Yang kedua, kalau ceramahnya datang hari Jumat, itu pakai sepeda motor minimal modalnya 100 sampai 250 ribu rupiah. Nah, kita kumpulkan kawan-kawan di sana untuk mengisi ceramah-ceramah itu. Kita berikan dia pengganti minyaknya saja. Nah, sekarang 7 masjid itu sudah ada khatibnya setiap kali sholat Jumat. Nah, ini barang-barang yang kecil, tetapi ini tidak perlu minta duitnya dengan partai, tidak perlu, karena masih banyak orang-orang yang baik. Yakinlah, kalau secara ilmu sosial atau ilmu matematika, ini saya belajar dengan Pak Fauzi. Kalau Pak Ketua sekarang ada duit 5 juta, kalau dikasih ke ibunya atau keluarganya 2,5 juta, duit itu berkurang atau bertambah? Hah? Berkurang. Betul. Itulah secara ilmu-ilmu barat itu seperti itu.
Tapi karena kita yakin dengan Al-Quran, yakin dengan Allah, Allah gantikan itu 70 kali lebih lipat. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bang Satuman yang sudah memberikan penjelasan, masuk Bang Nasrul. Karena kita sepakati tadi hanya 30 menit, maka yang terakhir pamungkas saja ya. Pamungkas kita minta Ketua DPD Partai Umat Kota Dumai, Bung Saprizal, untuk sesuai dengan tema yang kita paparkan, strategi umat ikat hati rakyat. Nah, kita dari rumah itu meminta kepada DPW selain caranya seperti apa, mungkin sudah dijawab tadi oleh Pak Lukman, namun kami ingin yang spesifik lah, spesifik ini bus jawaban ini untuk Pak Lukman ya, spesifik. Yang kedua, mungkin dalam strategi itu untuk menarik dan memikat hati rakyat itu ada upaya ekonomian. Mungkin di sini ada di antara kawan-kawan kami itu yang bergerak di UMKM, ada yang pencinta alam. Nah, mungkin bisa diberikan masukan-masukan. Jadi apa yang terjadi sekarang ini bisa dilakukan dengan baik. Terima kasih. Takbir! Allah! Terima kasih Ketua DPD Partai Umat Kota Dumai. Ini terkhusus waktu diberikan kepada Bang Said Lukman, karena apapun namanya organisasi partai politik dan lainnya tanpa dukungan finansial ini sudah berkembang. Sebagai pengusaha tingkat nasional, kita ingin minta beliau berbagi ilmu untuk itu. Kepada Bang Said, kami silakan. Pertanyaan Pak Ketua tadi apa Pak Ketua? Pemberdayaan ekonomi. Karena kita ada juga UMKM yang kita di kampanye itu membuat satu ISO. Terus yang kedua ada juga adik-adik KPA ini. Sekarang ini mereka itu sedang membuat bioflok ikan. Dan jumlahnya sudah ada 12 bioflok, ya. Jadi insya Allah 4 bulan ke depan itu sudah mulai panen. Nah, ke depan itu selain ikan, mereka juga ingin membuat tambak udang gitu, menggunakan bioflok itu. Mungkin ada cek dari Bapak Ahmad. Baik. Saya memberikan sedikit tambahan aja, Yang sudah jadi pengusaha berapa orang? 1. Yang lain? Pengangguran. Yang mau jadi pengusaha berapa orang? Yang mau jadi? Yang mau jadi. Bapak, tadi yang mau jadi? Belum masih. Gudang yang mana? Yang mau jadi. Kantor. Mau jadi banyak. Saya justru lebih semangat dengan yang mau jadi. Ya, kantor itu kan yang dipakai sama. Kalau yang sudah jadi itu sedikit prosesnya. Kalau yang belum jadi, nah itu lebih gampang membuat. Bisa di apa? Jadi begini. Hotel apa? Hotel Pio. Sebenarnya untuk menjadi pengusaha itu lebih mudah daripada menjadi pegawai negeri. Oh, di rumah, Jar. Bapak kita lagi nelpon, kita tunggu dulu. Ada Pak? Ya. Takut berebut nanti ya kan? Menjadi pengusaha itu lebih mudah dari masuk pegawai negeri. Saya heran, ada orang memodalkan, masuk modal 300 juta hanya membuat Alfamart Indomart. Saya heran, ada orang berani bayar masuk polisi 200 juta sampai 150 juta. Bingung saya. Nauzubillah min dzalik. Tapi kenapa dia tidak memanfaatkan ilmu yang ada di dia? Kita ini punya kelebihan luar biasa masing-masing. Pasti punya, Allah ciptakannya. Kemampuan kita itu berbeda-beda dan sangat luar biasa. Saya yakin Bapak yang di depan ini lebih pandai daripada saya dengan segala kemampuan dan ilmu. Menjadi pengusaha
itu modalnya cuma 10 juta. Bagaimana buat Alfamart, Indomart 300 juta? Tahun ini saya menerima sahabat saya namanya Kapten Luis. Bang, tolong bantu, aku punya keponakan masuk tentara. Berapa? 250 juta. Saya jual jam dan saya kasih uang tunai 150 juta. Ya, dengan harapan sebenarnya balik. Saya nggak habis pikir, cara berpikirnya seperti apa. Padahal menjadi pengusaha itu dengan 10 juta kita bisa mulai jadi pengusaha. Kalau berat dengan 10 juta, dengan berapa kemampuan itu pasti bisa. Saya tanya, ada yang pernah membaca buku tentang Honda? Ya, nanti kalau ada kesempatan baca buku tentang Honda. Anak seorang petani bisa sukses. Ketika Bumi Siak Pusako yang di Siak Sri Indrapura Pak Ketua, dan itu Pak Fauzi Kadir, ada Pak Nasrun, ada sebagai mereka ini sebagai promotor untuk mengambil alih. Saya kumpulkan kawan-kawan mahasiswa itu 20 orang, anak-anak daerah. Ketika itu notarisnya Tajib Raharjo. Saya bilang sama Pak Tajib, saya mau jadikan yang 20 orang ini pengusaha. Duitnya siapa yang bayar, Pak Luman? Saya yang modalin. Berapa? Waktu itu bikin akta notarisnya cuma 1.500.000. Saya kumpulkan mereka, kira-kira 1 minggu, 2 minggu, semua akte itu siap. Status mereka sudah berubah. Sudah bergelar dia di situ direktur PT. Berapa modalnya, Pak? 1.500.000, Pak. Status Anda berubah. Anda bukan kacang-kacang, bukan kaleng-kaleng, tapi Anda sudah seorang direktur. Bagaimana kelanjutannya? Jangan tanya sama saya. Tetapi kata orang Melayu bilang, kalau nak berbuat, takkan tidur Allah itu. Takkan tidur Allah itu. Alhamdulillah ada yang bahagian nebas dapat di sana, ada bagian mengecat pipa di sana. Banyak pekerjaan yang bisa dapat karena sesuai dengan kemampuannya. Ada yang masuk cuma 7 orang aja jadi security, dia keluarga. Tetapi ketika dia memulai, pada saat itu dia sudah merubah dirinya dari yang tidak berguna, bukan tak guna, dari yang tidak bisa menjadi bisa. 87 saya dengan Buya Hamka di Duri bersama-sama waktu di Jakarta heboh-heboh. Saya cuma minta sama kawan-kawan di Chevron, saya hadir di situ. Saya minta cuma 1 Bang. Ini barangkali juga untuk kawan-kawan yang bakal duduk. Saya bilang sama Chevron, Pak, tolong pekerjaan Chevron ini dipecah. Sedikit Bapak susah, tapi manfaatnya banyak. Kalau dulu Pak, hanya tukang tebas saja, itu tendernya di Pekanbaru, harganya miliaran. Begitu Bang Nasrul. Akhirnya, alhamdulillah berbuah Pak. Jadi nebas pipa itu Pak, itu sejak 2000, itu udah dipisah-pisah Pak. Daerah ini, lain orang, daerah. Alhamdulillah, kawan-kawan di Duri itu semua dapat pekerjaan, dibagi-bagi. Begitu juga renovasi rumah. Dulu sekali rehab 100, kita minta pecah. Itu yang bisa seperti itu siapa? Kan
karena posisinya waktu itu saya ketua asosiasi. Kalau posisi kawan-kawan kita nanti duduk di parlemen tak dapat memperjuangkan untuk membagi ini, turun aja lah, ganti yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman semua. Pertemuan kita hari ini memang pertemuan yang amat singkat, pertemuan kilat singkat, tapi saya pikir waktu bukan persoalan dalam menumbuhkan rasa cinta dan menumbuhkan rasa saling percaya di antara kita semuanya. Dan kalau hari ini singkat, mungkin ibarat orang sedang jatuh cinta, itu akan munculkan rasa penasaran, munculkan rasa kerinduan. Mudah-mudahan itu tumbuh di hati teman-teman semuanya. Dan terima kasih kepada Bang Puji Kadir, Bang Nasir Effendi, Bang Selman yang sudah berkenan hadir jauh-jauh dari Pekanbaru ke Kota Dumai untuk memberikan motivasi kepada kita semua bahwa khairun nas yanfa'ul nas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Partai Umat pilihannya. Baik, sebelum saya tutup, saya mohon maaf jika selama memandu acara terdapat salah dan silap. Kalau salah kata, salah sikap, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Tidak ada gading yang tak retak, kata orang. Setiap kita punya kesalahan. Baik, rombongan siang ini akan kembali ke Pekanbaru. Mudah-mudahan sampai dengan selamat. Mari tumbuhkan semangat baru bersama. Kita besarkan Partai Umat. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangisan bara pendiri negeri, selamatkan bumi air berdiri, berjuang karena perintah ilahi. Partai Umat